إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersalawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada sahabat dan sahabiyat beliau ridwanullahi alaihim, dan semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada seluruh manusia yang mereka senantiasa mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ayyuhal muslimun dan mu'minun, ittaqullaha haqqa taqwa. Bertakwalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Wajtanibul ma'asiya wad dunub wal khataya. Dan jauhilah oleh kita dosa-dosa, maksiat dan kesalahan-kesalahan. Fa inna ajsadakum 'alan nari la taqwa. Karena sesungguhnya jasad-jasad kita yang mungil ini tidak akan sanggup untuk menahan panasnya api neraka. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimanillahu wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, beliau pernah menyatakan, ajma'a uqala'i kulli ummah, sungguh orang-orang yang berakal sehat mereka telah sepakat, ala anna an-na'ima la yudraku bin na'im, bahwa sesungguhnya kenikmatan akhirat tidak akan didapatkan dengan seseorang mendapatkan kenikmatan di dunia terlebih dahulu. Wa anna man athara ar-rahata fatathu ar-rahah, dan barang siapa yang mereka itu memilih untuk istirahat sejenak di hari ini, maka mereka tidak bisa mendapatkan keistirahatan di kemudian hari. Wa inna bihasbi rukubil ahwal wa ihtimalil masyaq takunul farhatu wal ladzah, dan sesungguhnya seukuran apa berat perjuangan seseorang, ukuran apa pengorbanan seseorang, maka demikian pula lah ukuran seseorang mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dan kelezatan. Fala farhata liman hamma lahu, maka tidak ada kebahagiaan di akhirat bagi orang-orang yang tidak mengalami kesedihan di dunia. Wala ladzata illa man sabara lahu, dan tidak ada kelezatan di akhirat kecuali bagi mereka orang-orang yang mendapatkan kesabaran, yang menempati kesabaran di dunia. Wala na'ima illa man syaqa wala na'ima liman la syaqa'a lahu, dan tidak ada kenikmatan yang hakiki bagi orang-orang yang mereka tidak mengalami kesusahan di dunia. Wala rahata liman la ta'ba lahu, dan tidak ada istirahat di akhirat bagi orang-orang yang ketika di dunia mereka tidak mendapatkan keletihan dan kelelahan. Ma'asyiral muslimin, kata beliau rahimahullahu ta'ala, bal idza ta'ibal 'abdu qalila istaraha tawila, sesungguhnya seorang hamba manakala mereka itu mau berlelah-lelah di dunia ini sesaat, maka mereka akan mendapatkan istirahat yang sebenar-benarnya. Mereka akan mendapatkan istirahat panjang di akhirat. Wa kullama kanatin nufusu asrafu wal himmatu a'la, dan manakala seseorang hatinya itu semakin mulia, jiwanya semakin mulia, dan cita-citanya semakin tinggi, kana ta'bal badani awfara wa hadduhu min ar-rahati aqal, maka sesungguhnya setiap kali dia itu semakin lelah dan semakin sedikit istirahatnya, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya kehidupan akhirat, kehidupan yang hakiki, untuk menggapai cita-cita yang tinggi butuh dengan pengorbanan, butuh dengan perjuangan, butuh dengan kesungguh-sungguhan. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah menyediakan untuk kita di surga
ma la 'ainun ra'at, apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan juga tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah ada fikiran seseorang yang sanggup membayangkan nikmat hakikat daripada surga itu sendiri. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebagian para penyair menyatakan, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, wa man talabal ula saharal layali. Mereka menyatakan, sesungguhnya seukuran besarnya sebuah kesungguhan, maka cita-cita akan didapatkan, dan orang-orang mereka yang mengejar keberhasilan, maka dia akan begadang di sepanjang malamnya. Wa man ramal ula min ghairi kadin adha'al umra fi talabil muhali. Maka barang siapa yang menginginkan cita-cita yang tinggi namun tidak ada kesungguh-sungguhan, maka sesungguhnya mereka itu hanya menghabiskan umurnya untuk sebuah kemustahilan. Ma'asyiral muslimin, banyak di antara kita yang menginginkan keberuntungan akhirat, banyak di antara kita yang menginginkan keberhasilan akhirat, banyak di antara kita yang menginginkan surga yang penuh dengan kebahagiaan. Akan tetapi langkah mereka di dunia ini seolah-olah menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang lari daripada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita yang menginginkan dirinya diselamatkan dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala, namun langkah kaki mereka menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang justru mendekati neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk bersungguh-sungguh untuk menggapai surganya. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan memanggil kita untuk kita berlomba menuju kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Kata Allah azza wa jal, dan berlomba-lombalah kalian kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dan berlomba-lombalah kalian kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lihat ketika Allah azza wa jalla menjelaskan kepada kita tentang nikmat penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada orang-orang yang mereka punya pengorbanan yang besar, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa, dan mereka itu adalah orang-orang yang telah berjuang dengan sebenar-benarnya perjuangan, dan mereka itu adalah para pewaris surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka itu berada di taman-taman surga dan berada di mata-mata air surga Allah subhanahu wa ta'ala. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka telah mengambil apa-apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Kemudian kata Allah azza wa jal, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka itu sebelum sebelum kehidupan akhirat mereka, atau ketika mereka di dunia, mereka termasuk orang-orang yang melakukan kebaikan. Maka mereka dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perjuangan mereka, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu adalah orang-orang yang sedikit di malam harinya mereka tertidur. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di akhir malamnya mereka itu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam mereka sedikit tidur, dan di akhir malam mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini menunjukkan sebuah pengorbanan yang luar biasa dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Dan lihatlah bagaimana orang-orang yang menginginkan cita-cita yang tertinggi berupa surga Allah azza wa jal, yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan pengorbanan, yang penuh dengan kelezatan, maka itu semuanya akan didapatkan dengan pengorbanan yang tinggi. Karena tidak mungkin seseorang mereka mendapatkan kesuksesan namun mereka berleha-leha. Tidak mungkin seseorang mendapatkan keberuntungan sementara badan mereka bermalas-malasan. Oleh karena itu sebagian ulama menyatakan, tarumul khulda thumma tanamu layla yaghusul bahra min talabil laali. Dikatakan oleh mereka, engkau menginginkan keabadian, engkau menginginkan kemuliaan di surga, namun engkau masih tidur-tiduran, maka ketahuilah sesungguhnya seseorang yang mereka itu mau menginginkan mutiara, mereka sanggup menyelami lautan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sebatas ukuran apa kita dalam berkorban untuk surga,
demikian pula lah kenikmatan yang akan kita dapatkan kelak di hari akhirat. Semakin tinggi nilai pengorbanan seseorang untuk surga Allah Subhanahu wa taala, semakin besar pula lah kemungkinan mereka untuk mendapatkan kelezatan. Namun jika semakin rendah, semakin ringan, semakin kecil pengorbanan dan kesungguh-sungguhan seseorang di dalam meraih surga Allah Tabaraka wa ta'ala, semakin kecil pula kemungkinan mereka untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa tubu ilaihi fastaghfiruh innahu khabirum bima ta'malun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bagi seorang mukmin yang sejati dan sebagai seorang mukminah, maka hendaknya mereka selama ketika hidup mereka di dunia ini tidak layak bagi mereka itu untuk berleha-leha, karena dunia tidak diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla semata-mata untuk orang-orang yang beriman dan bagi mereka untuk bersenang-senang. Dunia tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tempat istirahat bagi orang-orang yang beriman. Maka diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, ketika Muhammad ibn Hasawai, beliau berkata kepada Imam Ahmad, dan orang ini datang dari Khurasan menemui Imam Ahmad jauh-jauh, seraya orang ini menyatakan kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdillah, qasadtuka min Khurasan as'aluka 'anil mas'alah." Wahai Abu Abdillah, ini adalah kunyah daripada Imam Ahmad. Wahai Aba Abdillah, sesungguhnya aku menemuimu dari Khurasan hanya untuk menanyakan suatu masalah. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata kepadanya, "Qul wasal," katakan, tanyakan. Maka kemudian orang ini menyatakan, "Mata yajidul 'abdu ta'man rahah?" Kapan seseorang itu bisa merasakan lezatnya istirahat? Kapan seseorang itu bisa merasakan istirahat yang sebenar-benarnya? Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala nyatakan, "'Inda awwali qadamin yad'uha fil jannah." Kata beliau rahimahullah ta'ala, istirahat yang hakiki, istirahat yang sebenarnya itu adalah ketika seseorang telah meletakkan kakinya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah istirahat. Oleh karena itu sangat wajar jika seseorang menjadikan cita-citanya tertingginya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat pantas ketika seseorang menjadikan surga adalah menjadi keinginan dan puncak tujuannya, karena memang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta surga. Bahkan seorang hamba disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta surga yang tertinggi. Idza sa'altumullaha subhanahu wa ta'ala al-jannah, maka fas'al jannatal firdaus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian meminta kepada Allah surga, maka mintalah kepadanya itu jannatul firdaus, surga yang paling tertinggi. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua di antara orang-orang yang berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan kesungguhan, tentunya dengan pengorbanan, tentunya dengan perjuangan. Dan jadikanlah oleh kita semuanya hamba-hamba Allah yang budiman, pengorbanan untuk surga Allah, perjuangan untuk kenikmatan yang tidak akan ada habisnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama di dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة
لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.